وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah ayyuhal aba'a fillah wa ikhwati fillah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Di pertemuan kita yang keberapa sekarang? Keempat apa kelima? Kelima ya. Kita kembali lagi keempat ya, akan membahas di daurah Al-Quran dan juga matan tajwid. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pekan ini, yang dimana pembahasan kita pada pertemuan hari ini adalah menguatkan tentang hukum nun sukun dan tanwin ya, yang dimana pada pertemuan terakhir kemarin kita udah menyelesaikan pemahaman syairnya ya. Kemudian untuk memurajaahnya tafadhol nanti bisa ditonton di YouTube ya, untuk siaran ulang dan juga murojaah ya, pengulangan penjelasan di penjelasan bagian yang kemarin. Baik. Ayyuhal aba'a fillah al-ahibba, kita akan menguatkan ya bahwasanya hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi berapa? 4 bagian. Nah, yang pertama adalah idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan terakhir ikhfa. Untuk penjelasannya saya udah bantu kirim di grup ya. Saya screenshot karena ada beberapa kalau saya kirim file jadi belum bisa membuka Ustaz, entah memori HP-nya penuh jadi nggak bisa download aplikasi untuk membuka filenya ya. Nah, untuk pengertian daripada izhar di sini nanti bisa ditulis lagi, disalin di buku ya, bahwasanya izhar ya disebut al-bayan. Al-bayan itu artinya jelas ya. Berarti izhar jelas. Kemudian secara istilah adalah ikhraju kull harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi gunnah wal harfil mudhar. Artinya mengeluarkan setiap huruf tanpa ditambahkan gunnah pada huruf izharnya. Jadi bacanya jelas ya. Kemudian tidak ada gunnah. Gunnah itu apa? Artinya menahan. Ya, menahan bacaan. Jadi bacanya tidak ditahan ya. Nah, kemudian istilah izhar juga dikenal dengan nama izhar halqi. Ya, namanya izhar apa? Izhar halqi ya, yang dimana artinya izhar adalah jelas, halqi adalah huruf tenggorokan. Dibuka matanya saya. Afkar dibuka. Nah, izhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan. Karena huruf-huruf izhar apabila ada nun sukun dan tanwin dibacanya jelas. Nah,
Kemudian ya, di contoh-contoh idhar ya, di sana bisa kita dapati yang pertama ya, di nun sukun ketemu dengan waw. Contohnya apa? Nun sukun bertemu dengan hamzah. Ya, karena huruf halki hamzun, gimana syairnya? Hamzun fahaun summa ainun ha'u. Nah gitu hurufnya ya. Muhmalatani summa ghainun kha'u. Jadi hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Contohnya kita baca yuk. Yan'auna. Yan'auna. Kullun amana. Kullun amana. Yanhauna. Yang di grup. Yang di grup. Ya. Contohnya bisa dibuka di grup. Contoh bacaan idhar dalam Al-Quran. Akar buah HP dibuka di grup. Ya, sekali lagi ya. Contoh bacaan idhar dalam Al-Quran. Yan'auna. Yan'auna. Kullun amana. Kullun amana. Kemudian yang ha. Yanhauna. Yanhauna. Qaumin hadin. Qaumin hadin. Nah, min ilmin. Min ilmin. An'amta. An'amta. Sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim. Min gislin. Min mislin. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Nah itu bacanya tadi jelas dan tidak ditahan. Jadi tanpa gun. Istilah gunnah itu berarti ditahan ya. Baik. Paham apa arti idhar dan paham pendalamannya? Nah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu idgham. Ya, yang dimana artinya idgham apa? Waktu itu kita bahas idgham memasukkan. Ya, memasukkan. Ya. Sedangkan bigunnah artinya dengan gunnah. Gunnah berarti apa? Dimasukkan, kemudian bigunnah ditahan. Idgham bigunnah berarti idgham dengan ditahan bacanya. Nah, dalam pengertian hukum nun sukun dan tanwin idgham bigunnah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ya. Wasani idghamun wasani idghamun ya bisittatin atat fiyar muluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu. Jadi pada hurufnya yanmu 5 ya. Jadi gunna idgham bi gunna hurufnya apa? Yanmu. Bacanya diapain berarti idgham bi gunna? Ditahan. Jadi dimasukkan kemudian ditahan. Jadi cara bacanya dimasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yanmu kemudian ditahan. Nah, nanti contohnya kita akan bahas. Kemudian yang kedua, idgham kan dibagi menjadi 2 ya. Idgham bi ghairi gunnah ya. Idgham bi ghairi gunnah artinya idgham tadi memasukkan bi ghairi berarti tanpa gunnah. Nah, gampangnya begitu. Apabila bertemu nun sukun dan tanwin dengan huruf lam dan ra. Nah, contohnya adalah milladunhu. Ya, nun ketemu sama lam ya. Milladunhu sama mirrahiki. Nah, sekarang kita akan baca contohnya di tabel itu ya. Contoh idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Oke.
Satu orang nanti baca ya satu-satu, di HP-nya dibuka. Silakan. Kita baca dulu bareng-bareng dulu ya. Idgham biguna contohnya. Ya, saya bacakan. Perhatikan nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun dan waw. Yang ya, ai, nah gitu. Jangan bacanya an ya tiyahum, tapi ai. Ya, ini hukumnya idgham bigunna. Ai ya tiyahum. Yuk. Ayyatiyahum Liqaumi yu'minun. liqaumin yu'minun Falan nazidakum falan nazidakum adaban nukra. adaban nukra Naam, Abu Fikri, Iqra yang mim. mimma mahin. Dua kali itu kan, nun ketemu mim sama tanwinnya yang ketemu mim. Ya, ulangin lagi. Jadi Pak Ustadz, kadar panjangnya berapa panjang yang lama? Kalau sudah berasa lama baru rubah. Maksudnya baru ganti ke huruf setelahnya. Jadi kalau belum berasa lama jangan langsung lompat ke kata setelahnya ya. Rasakan dulu mimma gitu. Jangan mimma itu ditahan sebentar. Ini ditahannya yang lama. Mimma gitu. Mimma immahin. Yuk. Mimma mahin. Imnya kurang. Maknya kurang panjang. Mimma mahin. Naam. Kasiban mahila. Kenapa sih? Hah? Nggak ada. Ini mah salah, ini darurat asli yang ini Pak. Afkar HP-nya mana? Enggak ada paketan. Ntar pinjam aja ya. Nah, yuk. Tadi sampai kasibam. Nah, khalas kasibam mahila. Tadi udah ya. Coba kasibam ulangin lagi. Kasiban mahila. Dah cukup. Nah, hasbuk. Coba dipinjemin HP-nya. Udah nyalain pakai ini saya. Pinjem dulu aja deh, nanti itu setelahnya. Anak sekolah belum bisa beli paketan. Bukan. Ya, baca sayang yang wow. Miwara Miwaraihim jazaa'u wifaqa. Jayid, bagus. Lanjut, Pak Taufik. Barakallahu. Ala man yasha' hisaban yasira. Hisabai kurang lama. Hisaban yasira. Naam, Pak Waluyo. Lewat dulu. Baca dulu Pak. Ya. Yang mim sekarang. Kitabum marqum yauma idzin musfirah. Naam. Dah cukup. Yang wow sekarang. Monggo. Pak dulu. Ilahawa Kurang lama ditahannya. wahidan Ilahau wahida. ilahawa
hanya pendek. Wa fakihatau. Wa fakihatau wa abba. Wa abba. Nanti ini dilatih-latih di rumah ya. Untuk melatihnya ditahan bacanya. Oke, sekarang selanjutnya yang idgham bi ghairi gunnah. Perhatikan. Idgham bi ghairi gunnah. Nah, yang nun ketemu dengan ro, ya. Ar-ra'ahu istaghna. Yuk. Ar-ra'ahu istaghna walakin la yash'urun. walakin la yash'urun. Innahu ghafurur rahim. Innahu ghafurur rahim. Iya. Yauma idzil la khabir. Yauma idzil la khabir. Iya, lanjut lagi Bu Fikri. Fa'alu fa'alul lima yurid. Walakin Rasulullah. Iya, Afkar. Fasabahu jamil. Fasabrun jamil. Fasabahu jamil. Fi suhufin mukarramah. Lanjut, bagus. Dzikrul lil alamin. Yauma idzin lil mujrimin. Ya, bagus Pak Waluyo, monggo. La raufur rahim. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Ahsan, bagus. Lanjut Pak Lulu. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur. Khafidatur rafi'ah. Lanjut. Fa'alul lima yurid. Fa'alul. Fa'alul lima yurid. Alhamdulillah. Nah, sekarang selanjutnya cara baca iqlab. Cara baca iqlab itu saya kirim terakhir itu. Paketannya nyalain dulu. Nah, sekarang iqlab. Definisi daripada iqlab sebagaimana yang kemarin saya sampaikan artinya merubah suara ya. Merubah suara tanwin dan juga nun sukun menjadi huruf mim. Ya, tahwilu syai' an wajhi, merubah sesuatu dari bentuknya atau dari asalnya yang tadinya nun sukun atau mim suku atau tanwin dirubah menjadi huruf mim. Ya, jadi dirubah ataupun diganti disertai dengan dengung ya, didengungkan. Dalilnya apa Pak Ustadz? Wasalisul iqlabu indal ba'i miman. Nah, gitu. Miman digunnah ditambahin dengan apa? Gunnah ma'al ikhfa'i. Nah, ya. Dan juga disamarkan. Jadi cara bacanya diapain? Disamarkan nun ya, nun ketika mengganti menjadi huruf mim. Jadi ada dua cara apa? Cara baca iqlab ya. Yang pertama adalah diganti 100% ya, yaitu itbaq bainas syafatain gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah furjah, yaitu furjah baina syafatain. Yang pertama merapat dua bibir, yang kedua merenggangkan dua bibir. Jadi cara bacanya. Dan pendapat yang kedua furjah ini adalah pendapat yang paling kuat gitu ya. Jadi dirapatkan boleh ya, namun pendapat yang lebih kuat adalah direnggang. Cara merenggangkannya gimana? Ya merapatkan gigi. Ya, contohnya. Nah ini. Ya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran gitu. Khabiran basira. Yuk, ada di itu. Ada? Yuk, 1, 2, 3 kita baca. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Alam akun jangan akum ya. Alam akun bi'ibadat gitu. Alam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, baca Abu Fikar. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Bagus ya. Lanjut, Abkar, kadzabat. Oh, satu orang baca dua aja. Baca dua. Satu lagi Abu Fikar. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Bagus, ahsan. Abkar wa amama. Wa amma man Coba mulut ya, maskara dibuka. wa amma man Jangan rapat bibirnya. Wa amma man bakhila. wa amma man bakhila wastaghna. Lanjut. Asbahtum Nah ini ada kalau mim sukun ketemu dengan ba, bacanya langsung rapet karena dua-duanya huruf bibir ya. Kalau mim ketemu dengan ba langsung dirapatkan karena dua-duanya huruf apa bibir. Lisyafatainil wawu baun mimu. Fa asbahtum gitu, rapetin ya, dirapetin dan ditahan. Hukumnya nanti ada ya, hukumnya insyaallah kita akan belajar setelah ini. Fa asbahtum bi ni'matihi Naam. Selanjutnya apa topik? Wa wujuhu yawma idzin basira. Lanjut, fahal Fahal tara lahum min baqiyah. ya, bagus, ahsan. Selanjutnya Waliyo, monggo. Wa ma anjalna wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di faragha alaihim darban bil yamin. Faragha alaihim darban bil yamin. Ahsan. Bagus. Selanjutnya Jazaan bima ditahan. Kalau tanwin mim ketemu ba ditahan.
jazaan bima kanu ya'malun. Qalu bal antum la marhaban bikum. Jangan dipanjangin. Bikum. Qalu bal antum la marhaban bikum. Ahsan. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Saya baca dulu, ntar diikuti ya. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Yuk. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Bagus. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Nanti dilatih-latih lagi dulu, maafkan ya. Nanti ketika ada paketan, contoh-contohnya diulang-ulangin, dibaca lagi di rumah ya. Nah, selanjutnya yuk. Dan yang keempat, hukum yang keempat adalah ikhfa. Nah, secara umum ikhfa hakiki membacanya menyerupai eng, ya. Jadi menyerupai apa? Eng. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya yang berapa? 15. Sisa dari ya 6 izhar, idghamnya 6, berarti ada berapa? 12 ditambah iklab 1, berarti ada berapa? 13. Nah, huruf hijaiyah ada berapa? 15 ditambah tadi berapa? Berarti 28. Baik. Nah, ini cara bacanya nih. Ada banyak cara baca ikhfa di beberapa sumber buku ya. Bahkan ada yang membaginya ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, dan ikhfa awsat. Ya. Ada yang membacanya begitu ya. Itu bingung ya untuk membedakan antara satu ikhfa. Poinnya adalah langsung bertalaqi ya, dan saya menyimpulkan ada dua ya untuk melatih cara baca ikhfa. Yang pertama, dibaca eng ya pada huruf apa? Qaf dan kaf. Ini ada waktu itu kita udah tulis ya di catatannya. Kemudian yang kedua, menyamarkan nun sukun, kemudian mempersiapkan pengucapan makhraj huruf setelahnya. Jadi misalkan nun ketemu dengan ta ya, anta, jadi langsung disamarkan bunyinya ang gitu kan, menyerupai ang, tapi bukan ang ya, menyerupai. Yang suaranya ang, qaf sama kaf aja ya. Min qabl, min kan ang, angka, ang itu ang juga sama. Ya, tergantung tebal dan tipisnya huruf ya, berarti setelahnya. Kalau ya gunnahnya setelah huruf tipis, maka gunnahnya tipis. Ya, makanya dipersiapkan huruf setelahnya. Berarti kalau gunnahnya tipis, huruf setelahnya tipis. Kalau gunnahnya tebal, min langsung qadha hurufnya. Nah, kesalahan yang sering terjadi di sini ya, langsung menempelkan di makhrajnya, ini salah. Cara baca ikhfa mensamarkan dulu bunyi nun sukunnya dan tanwin, bukan lidahnya langsung ditempelkan. Kalau lidahnya langsung ditempelkan, contohnya kesalahan yang sering terjadi, nun ketemu dengan jim, yang dimana ujung ya nun ketemu dengan jim, nun ketemu dengan ta kayak gitu. Jadi ta kan ujung lidahnya ditaruhnya di mana? Di gusi kan?